Kita pelajaran agama Katolik di kelas 8B ya. Nah, pada minggu ini kita akan bahas tentang sakramen. Itu tidak pas rasanya kalau tidak ada diiringi dengan doa. Mari kita awali dengan doa. Saya minta Dea pimpin doa kita. Mari kita awali dengan doa. Kita awali dulu dengan tanda salib. Silakan Dea. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat-Mu hari ini, agar kami dapat memahami makna sakramen Ekaristi, sehingga kelak kami semakin menghayati cinta-Mu. Melalui sakramen Ekaristi, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Amin. Adil kasalino bacuramin kasaruga baksengakan bata. Harus. Apa kabar keluarga kalian di rumah? Baik. Begitu Ibu absen, tapi Ibu tak aktif semuanya. Hanya Ibu cross check siapa yang tidak masuk. Ibu cek. Alpan kemana Alpan? Alpan kan sakit kan? Alpan atau izin? Sakit. Oh iya, sakit ya. Itu kelas jangan lupa ya kalau Alpan itu sakit. Ya minggu yang lalu dia masuk. Siva yang masuk Siva. Siva, kemana kamu minggu yang lalu? Hah? Oh ke sawah, bantu bapaknya kan? Oh iya. Ya karena kamu tidak punya ibu lagi, ya itu pandai-pandai ya kalau waktu sekolah ya bisa waktu pulang sekolah kamu boleh bantu bapak ya. Ya utamakan dulu itu sekolah ya, Siva ya. Ya salam untuk bapak ya. Ya minggu yang lalu kita sudah bahas tentang apa? Ibu kita yang bahas kemarin minggu yang lalu sakramen baptis. Oke, ibu ingatkan lagi sakramen. Sakramen dalam gereja Katolik ada berapa? Ada yang tidak tahu? Oh, semua tahu? Tahu. Malu dong kalau tidak tahu tentang sakramen pada gereja Katolik. Sedangkan kita orang Katolik. Sakramen yang pertama kali kita terima sakramen apa? Baptis. Nah, udah baptis? Apalagi? Tobat. Apalagi? Eli, apalagi? Udah lupa nih. Baptis, tobat, Ekaristi. Apalagi? Perkawinan. Apalagi? Imamat. Apalagi? Perminyakan orang sakit dan sakramen Krisma. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ibu sudah beritahu dengan kalian, sudah dipelajari tentang sakramen Ekaristi. Sudah dibaca? Ibu udah pesan loh. Bahkan Ibu beritahu cari simbol lambang dari sakramen Ekaristi. Nah, sebelum itu tadi ya, kita lihat dulu tujuan yang akan kita pada kesempatan hari ini. Itu materi kita. Yang pertama, kita tahu arti dari sakramen Ekaristi itu. Lalu yang kedua, apa itu kita makna dari sakramen Ekaristi. Kita dapat juga menjelaskan simbol lambang dalam sakramen Ekaristi. Dan selain itu juga bagaimana kita seharusnya bersikap waktu mengikuti perayaan Ekaristi. Ini sangat penting sekali. Ingat pesan Ibu kemarin, sakramen Ekaristi itu adalah puncak dari semua sakramen dalam gereja Katolik. Mengapa? Karena dalam setiap sakramen, contoh sakramen baptis, pasti selalu ada sakramen Ekaristi. Sakramen perkawinan
ada, pasti tetap menerima komuni. Makanya tadi dikatakan bahwa Ekaristi adalah puncak dari sakramen yang ada pada gereja Katolik. Nah, itu yang ingin Ibu sampaikan. Nah, nanti juga kalian bisa baca itu yang lebih jelasnya bagaimana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Disitulah puncak dari sakramen Ekaristi. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Nanti akan Ibu tayangkan videonya itu. Nah, untuk kesempatan ini, nah tadi ada yang tahu belum sakramen Ekaristi itu? Yang kalian tahu apa saja dulu? Makanya Ibu tahu loh untuk bacanya, pelajarinya. Bahkan ada yang tanya dengan Ibu, apa ya katanya yang dipelajari kan udah dulu tahu. Ada baca di perpustakaan bukunya? Ada? Ada yang ada yang enggak. Nah, yang Ibu tanyakan, apa yang kalian tahu dulu sakramen Ekaristi? Siapa yang sudah menerima sakramen Ekaristi? Angkat tangan. Sudah? Yang belum? Oh, masih ada. Jodoh sudah kan? Sudah. Yang saya tahu kemarin minggu yang lalu, kasih ini yang belum menerima sakramen Ekaristi. Ya, nanti akan Ibu bimbing dia untuk lebih sempurna lagi dalam sebagai seorang Katolik. Baptis dan langsung nanti dia karena dia baptis dewasa sekaligus menerima sakramen Ekaristi. Mudah-mudahan nanti bulan depan, bulan yang akan datang, Ibu akan datangkan pastor paroki. Kita akan misa di sekolah kita biasa awal bulan minggu pertama. Nah, di situ akan Ibu berbicara dengan pastor paroki. Ya, mudah-mudahan. Nah, jadi dalam gereja kita itu sakramen Ekaristi itu simbol lambang yang dipergunakan. Nah, tapi terlebih dahulu untuk kalian lebih memahaminya nanti tentang sakramen Ekaristi itu apa sih? Nah, bagaimana sikap kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Kita baru merayakan hari arwah, iya kan? Kemarin ada yang ikut? Barat ada? Ada. Nah, itu juga salah satu kita memperingati hari raya agama kita. Nah, kita juga gereja Katolik wajib mendoakan orang-orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya tujuan yang akan kita capai nanti, bagaimana sikap kita mengikuti dalam perayaan Ekaristi. Apakah ada yang main-main? Nah, nanti akan kita lihat untuk yang berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu bagi dalam kelompok. Tapi dalam kelompok ini kalian kerjakan tugas ini sambil kalian mengerjakan. Ibu akan tanyakan ada sedikit bagaimana sikap-sikap kita seharusnya dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, kelompoknya sudah dibagi ya. Kelompok 1 silakan ambil. Kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 4. Ya, sudah ya? Sudah dalam kelompok itu sudah ya? Nah, kalian itu perhatikan pertanyaannya itu nanti akan dibahas. Tuh yang pertama, ini yang pertama, bagaimana sikap mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua, apa yang diucapkan Yesus waktu mengangkat piala yang berisi anggur dan roti. Dan yang terakhir, perhatikan ada tidak gambar yang Ibu bagikan? Ada, bukan gambar yang benar dalam tata perayaan Ekaristi. Nah, sebelum itu kalian coba lihat dulu ini video yang Ibu tayangkan di sini. Perhatikan benar-benar ya. Perhatikan dulu ya, kita lihat dulu video yang pada layarnya. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus dan waktunya sudah datang, di mana
mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapa. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Yudas untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan memberikannya dengan tanduk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah kau akan membasuhkan itu? Nah, itu yang video kisah Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Nah, lalu yang berikutnya ini, kalian perhatikan juga, ini sikap kita bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi. Mana sikap yang tidak baik dan mana yang tidak baik. Ya. Ekaristi yang biasa kita kenal bisa adalah tatanan tulis yang digunakan untuk memenuhi perjamuan waktu Yesus bersama para murid. Ekaristi itu dianggap sebagai puncak kehidupan umat Katolik dan juga sebagai ucapan kata syukur dan hukum besar di dalam gereja pakai kaos kobra, terus celananya dipakai galusi, tapi kan tidak sopan. Alhamdulillah, jangan merasa seperti itu tidak oke. Nah, semuanya sekian penjelasan dari Romo. Selamat hari Ibu dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Nah ya. Video itu tadi, yang pertama Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Yang kedua, bagaimana tadi kita bersikap dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Dan tadi sudah jelas dalam video itu juga sudah disampaikan apa itu Ekaristi. Nah, tadi Ibu sudah bagikan kelompok, silakan diskusikan dengan temannya, ya, jangan sendiri-sendiri ya. Saling bantu, berbagi, cari jawabannya, diskusi, diingat lagi apa tadi yang kita tonton itu tadi. Tanya, oh iya ini kata-katanya, bagaimana sikap kita. Nah, dalam video tadi. Nah, ini yang sangat penting sekali. Saling membantu dalam kelompok. Ya, kerja kelompok ya kita harus kerja sama, mencari jawabannya bersama. Buku paket ada ya, masing-masing tiap meja ada ya, di kelompok ada. Nah, diskusi ada juga dan teksnya juga ada di dalam buku paket. Silakan dikerjakan, ya. Silakan. Ibu akan dapat ini. Jika tidak jelas, silakan bertanya, ya. Ya. Silakan dikerjakan. Yang nomor 1 di kertasnya nih, lembaran ini kerjakannya ya, nggak apa-apa, pakai itu. Nah, soal yang nomor 6, kalian perhatikan ini, nanti kalian rubutan. Cari jawabannya, diskusikan, kita akan menjawabnya seperti apa. Oh yang ini yang tepat, oh masih kurang, tambah lagi kata-katanya. Gitu ya. Dilanjutkan.
Aku megang aja. Di sana Pak. Aku megang aja. Kali 5. Tidur semalam jam berapa? Apa ngantuk? Aku nangis. Ini anak sekolah itu sampai jam 10. Paling lama itu jam 10 itu udah paling lama. Contohnya ada juga di situ, tinggal kalian ungkapkan dengan kata-kata kalian. Aja sama cari jawabannya. Jangan tinggal berdiam diri, ya. Nih, udah sampai yang mau berapa? Jangan. Ini kelompok dia, kelompok 1 sudah ya. Jadi cari jawabannya terus, cari kerja, nanti ini kamu bisa menurutnya berbagi, bisa cari di kisah, cari lihat soalnya, di sini kan dia bagian seperti ada yang kalian pahami apa yang disampaikan dari awal tadi, dari video yang kalian tonton. Nah, diungkapkan dalam diskusi yang ibu kasih dari kalian, diskusi kelompok itu. Oh, udah ada. Nah, ini baru dia kerja sama yang baik. Ini tinggal berapa soal lagi yang belum? Ada 6. Ini rumuskan. Mana yang bagian pembukaan, mana yang ekornya, mana yang khotbahnya, mana bagian Eucharistinya. Dari gambar ini, anggap ini yang nomor 1. Ini ya, ada nggak? Jadi dia memanjang. Anggap ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalian urutkan mana yang benar susunan gambar dalam tata perayaan Ekaristi, ya. Di 1 ini anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi kalian susun. Mana yang benar? Nah, nanti ibu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari ini. Jika yang sudah, jadi jika yang sudah kita presentasikan hasil kelompoknya. Sudah tuh kelompok sana sudah, kelompok sudah, 1 sudah, kelompok lainnya belum. Apa nih masalahnya? Apa lambat mengerjakannya? Nih, ada yang ini yang sudah jawab nomor 1 kelompok mana? Sudah. Kelompok 2 nomor 2? Untuk kelompok 2 kan yang soal nomor 2. Tapi aku yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Mudah kan? Mudah. Asik tak? Asik. Nah, kita yang nomor 1. Oke, kita masuk untuk presentasikan hasil kelompok kalian ya. Saya minta di kelompok dulu, silakan jawab yang nomor 1. Silakan. Salah satu perwakilan maju depan. Ayo. Kita perhatikan ya. Ayo, kita semua perhatikan dulu kawan-kawannya. Bentar ya. Cari dulu. Jawaban, pertanyaannya soal nomor 1. Soal nomor 1. Bagaimana sikap? Silakan. Bagaimana kita mengikuti perayaan Ekaristi kemuliaan? 1. Yang baik, harus tepat waktu, harus mengikuti pakaian yang rapi dan sopan,
harus fokus dan tidak menjual dengan yang tidak baik. Tidak boleh menggunakan kaos Bolong. Apa? Oblong. Tidak boleh main HP, tidak boleh main teman-teman, dan tidak boleh tidur. Oh ya. Oke, terima kasih. Aktif. Ada satu lagi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Iya, waktu Yesus mengangkat piala. Yang berisi apa? Anggur. Anggur lambang apa? Lambang apa? Apa? Lambang Yesus. Jangan hanya darah, nanti diminum darah ayam, darah babi kan? Iya. Jadi anggur itu simbol dari darah Yesus Kristus. Kalau roti simbol atau lambang dari apa? Tubuh Kristus. Oke, yang ketiga, silakan. Apa saja simbol yang dipergunakan pada sakramen Ekaristi? Ya, yang nggak tahu sudah terlalu. Yang pertama roti. Apa? Roti. Ya, roti. Yang kedua, anggur. Betul atau salah? Betul. Roti lambang apa?
Perjanjian Lama dan surat-surat dari kitab suci Perjanjian Baru. Nah, ini ada bacaan. Setelah bacaan pertama, kedua apa bacaannya? Bacaan Injil. Bacaan Injil siapa yang membacakannya? Konsekrasi. Yang membacakan Injil siapa? Pastor. Atau kalau tidak perayaan Ekaristi itu dalam ibadat sabda itu pemimpin ibadah yang membacakan Injil. Setelah Injil ini baru dia khotbah. Khotbah ini khotbah atau homili. Ini menjelaskan pesan dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Itu dia khotbah. Dan yang berikutnya apa? Masuk pada liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi tadi ingat ya, tata perayaan Ekaristi 4 bagian tata perayaan Ekaristi. Itu membuka ya. Liturgi sabda itu bacaan-bacaan, dan liturgi Ekaristi ini dia puncaknya. Waktu imam mengkonsekrasikan roti dan anggur, mengubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang diucapkan dengan doa syukur agung yang dibuat oleh Yesus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Waktu imam mengangkat apa? Roti. Lalu waktu imam mengangkat anggur itu dengan piala yang berisi air anggur, terimalah dan minumlah, inilah darahku. Nah, ini dia konsekrasi. Makanya pada puncak ini kita juga harus hormat. Di situ puncak dari tata perayaan Ekaristi. Nah, yang terakhir itu apa? Menyambut komuni. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Kalian menerima komuni itu ya harus dengan sungguh-sungguh. Ingat tadi ya, bagaimana sikap kalian dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Sikap kita harus hormat, mendengarkan apa yang dibacakan oleh pastor, apa yang dibacakan oleh para lektor, bacaan pertama dan kedua. Jangan kalian komuni itu main-main. Ibu rasanya jelas kalau melihat kalian itu komuni itu sempurna dari mana? Itu terus amin. Lalu kembali ke kursinya itu tinggal main-main. Lalu akan ketawa. Itu tidak sopan. Jadi kita sudah menerima, kita kembali ke tempat dulu kita doa. Jangan main-main. Itu kita sikap kita menghormati tubuh Kristus. Nah, ini perkara terakhir kita ini perkara masuk dan perkara keluar. Dan jelas ini ya. Nah, jadi ini hasil diskusi kita kelompok. Sekarang kita lihat untuk yang apa itu Ekaristi. Nah, Ekaristi ini yang selalu kita rasa ada apa kita rayakan, yang dipimpin oleh pastor. Tapi tempat kita itu jarang sekali, mungkin ada yang 1 bulan sekali atau mungkin bahkan 3 bulan atau 4 bulan sekali baru ada pastor di stasi kita. Tidak ada pastor tetap ya. Tidak ada. Terakhir kapan? Minggu ini tadi Pak Usul. Begitulah kalau kalian ada menerima sakramen Ekaristi. Ya, utamakan itu. Pada hari Minggu kita wajib itu ke gereja. Itu tugas kita. Ingat ya, sakramen baptis yang sudah kita terima. Kita harus pastikan harus tanggung jawab melaksanakan itu. Tugas yang kita berikan kepada kita. Nah, jadi perayaan Ekaristi ini tadi apa? Yang pesan yang disampaikan oleh Romo tadi dalam cerita itu tadi, perayaan Ekaristi itu adalah puji syukur. Kenangan akan apa?
dan lambang. Apa saja? Oti. Oti melambangkan apa? Tubuh Kristus. Dan yang kedua apa? Anggur. Anggur melambangkan apa? Darah Kristus. Ya, darah Kristus. Jadi dengan komuni kita adalah menerima tubuh dan darah Kristus. Dalam liturgi pembuka apa saja? Ada yang bagiannya itu? Yang awalnya. Yang diawali doa pembuka. Apalagi lagu pembukaan. Ya, dalam ini sabda apa? Iya, bacaan pertama, bacaan kedua. Ada juga kalau ada mazmur boleh mazmur. Kalau tidak ada mazmur boleh pakailah lagu antar bacaan. Ada dan tugas minggu depan. Tugas minggu depan. Tetapi ini bukan dulu. Ada yang ingin ditanyakan dan materi sakramental ini ada yang belum jelas. Nah, silakan jika ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Bilang minggu depan bahas tentang sakramen terima atau sakramen pembuatan. Siapa yang suka terima sakramen pembuatan atau sakramen krisma? Ada? Belum? Mudah-mudahan nanti ada di tempat kita di paroki daring ya, Keuskupan Agung Pontianak ada memberi untuk sakramen krisma. Kalau di usia kalian sudah boleh untuk menerima sakramen krisma. Dengan catatan sudah dibaptis, sudah menerima sakramen ekaristi. Jadi tugas minggu depan kita adalah bahas tentang sakramen krisma. Sudah jelas itu ya? Ya. Silakan kalian ini. Tadi sudah minggu depan kalian kerjakannya ini. Silakan kerjakan dulu. Tindakan apa yang kamu lakukan bila melihat orang nenek yang kesulitan menyeberang? Jangan
simbolnya, lambangnya yang dipakai dalam sakrament Ekaristi jadi apa? Kok lupa? Anda apa? Ini susunannya yang dipakai simbol lambang. Roti melambangkan apa? Tubuh Kristus. Iya, tubuh Kristus. Lalu yang satunya tadi kan andur lambangnya apa? Darah Kristus. Ya. Nah, jadi sakramen Ekaristi yang kita terima itu simbol dan lambangnya roti apa? Tubuh Kristus. Andur lambang darah Kristus. Nah, makanya dalam menerima Ekaristi kita harus sopan. Dalam gereja kita harus juga kusuk mendengarkan pesan khotbah pastor atau pemimpin umat, pemimpin ibadah. Nah, ini susunan tata perayaan Ekaristi. Ini bagian apa ini? Komuni. Oh, menerima komuni. Nah, ini tadi apa pastornya? Apa tadi ya? Apa nih? Konsekrasi. Imam mengangkat roti. Pastor. Di antara kalian berdua ada yang mau jadi pastor? Tentara. Oh, dia tentara boleh. Agus mau jadi pastor? Kanan. Oh iya, mudah-mudahan ya kamu bisa menjadi pastor dengan belajar sungguh-sungguh ya Gus ya. Nah ini, jadi ini susunan tata perayaan Ekaristi diawali dengan perarakan, ada juga bacaan. Ini ya bacaan. Nah ini khotbah, ya. Yang berapa nih? Yang 4 ini konsekrasi. Nah ini, lalu ini komuni. Sudah komunikan Agus yang terakhir sudah. Lalu yang terakhir berkat penutup. Sudah ya. Nah, kalau Ibu C punya jawaban kalian ini tadi, ya banyak yang. Nah, lalu yang nomor 2 ini kok ini komunikasi berasal dari bahasa apa nih? Bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Nah ini ya. Tapi Bu senang kalian belajar di rumah lagi ya. Pandai Agus ya. Oke, ya silakan. Terima kasih. Ibu kita menurut doa spontan aja atau yang boleh juga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.